wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, alhamdulillah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa, hingga pada puasa yang ke-15 ini kita semua masih diberi kekuatan, masih diberi keistiqomahan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat ibadah ini terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir puasa, amin, Allahumma amin. Yang mana malam ini malam kunutan. Ya, di kitab-kitab itu malam kunut bukan malam 15, tapi finish fil baqi atau finish fil akhir. Ya, memang terkadang santri kadang ngaji sama guru, kadang sambil tidur. Ya, kalau udah sambil tidur jadi salah paham. Jadi dianggapnya malam 15 kunutan, padahal tuh rafatnya finish fil akhir. Ya, di pertengahan yang akhir. Ya, atau finish fil baqi, di pertengahan yang sisanya. Jadi kunutan itu hari 15 pas malam 16. Ini malam berapa nih? Malam 16. Maka ini insyaallah di sini nanti kunutan. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dosa yang bikin seseorang sial, dosa yang bikin seseorang apes, perbuatan dosa dan maksiat itu mengundang kemurkaan Allah. Perbuatan dosa dan maksiat pasti ada balasannya, nggak mungkin nggak minggu ini mungkin minggu depan, nggak bulan ini mungkin bulan depan, nggak tahun ini mungkin tahun depan, atau nanti sebelum dia wafat, pasti itu. Ya, karena zat yang maha membalas selalu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa ini kalau nggak dapat ampunan, ini bahaya, Pak. Bikin kita apes, bikin kita sial, bikin kita dapat musibah, bikin kita dapat bala. Kan sering tuh ada orang ketika sakit atau ketika terkena musibah berkata, ya Allah, kok hidup saya kok gini amat ya, saya dosa apa ya Allah? Ya, dia bilang apa? Dosa apa? Ini mah orang yang nggak tahu diri. Dosa kita nggak usah ditanya dosa apa, dosa kita banyak. Ya, ini kalau dosa kita mau dihitung, mau dibukuin, ya dicatat dosa kita nih dari semenjak balik sampai sekarang. Ini kira-kira dosa kita kalau dibukuin, diarsipin nih, Al-Faizin muat gak nih kira-kira nih? Ya Allah, dosa kita begitu banyak. Itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ma yazal bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Yang namanya bala, yang namanya ujian, yang namanya musibah itu akan terus menerus ya mengenai orang beriman, dialami oleh orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan dikira ya orang yang beriman gak kena ujian, justru ujiannya lebih berat. Yang namanya musibah, ujian terus menerus dialami oleh orang beriman. Fi nafsihi, kadang ujian tersebut mengenai dirinya. Ya, badan yang sehat tiba-tiba sakit, badan yang segar tiba-tiba lemah, ya, atau apa, teman kerja yang gak enak, atau tetangga yang kalau ngomong nyelkit nyakitin, atau ada yang fitnah, atau ada yang menggibah, itu ujian biasa. Ya, kalau kita berharap kita nggak diomongin orang, nggak bakal bisa. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa dibilang apa? Dibilang kondor. Kenapa kok dibilang kondor? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam itu kalau mandi di sungai, beliau nggak mau telanjang karena aurat. Ya. Sedangkan orang-orang Bani Israel itu kalau udah mandi di sungai telanjang. Ya. Nabi Musa pakai kain. Ya. Akhirnya apa kata orang-orang Bani Israel nih? Jangan-jangan Musa kondor ini. Dikarenakan apa? Kalau mandi selalu ditutupin. Ya. Itu Nabi Musa dibilang kondor, ya, sedih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong bungkam nih mulut-mulut orang, biar mereka nggak ngomongin saya. Kita yang banyak dosa diomongin ya wajar. Nabi Rasul aja nggak punya dosa diomongin kok.
difitnah kok. Ya, apa kata Allah? Ya Musa, aku saja Allah, gak lepas dari omongan, aku biarin itu. Makanya dalam riwayat ma'ahadun asbaru ala adha yasma'uhu minallahi azza wa jalla, gak ada yang paling sabar atas gangguan yang didengar melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala annahu yusrak billah wa yuj'al lahul walad summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menentukan. Nyembahnya yang lain. Ya, Allah disekutui, padahal yang nyiptain Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kebaikan Allah. Nyembahnya sama yang lain. Kan kurang ajar itu begitu. Ya, wa yuj'al lahul walad. Bahkan Allah dibilang punya anak. Ini kita kalau dibilang punya anak berarti kita dituduh zina. Sakit hati apa tidak? Cuma huwa yu'afihim, tapi Allah memaafkan. Wa yarzuqum, tetap tuh orang yang syirik, orang yang musyrik, orang yang kafir tetap dikasih rezeki, tetap dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, aku aja nggak lepas dari omongan, terus ente minta lepas dari omongan. Lihat, ya, jadi omongan orang itu kita nggak bakal lepas. Ridon nas goyatun la tudrok. Kerelaan manusia puncak yang nggak bisa diraih. Kalau kita berharap semua rela sama kita, nggak bakal bisa. Ya, kita sudah berharap hal yang mustahil. Ya, Nabi Muhammad saja, Nabi terbaik, akhlak yang paling bagus. Ada aja orang yang benci. Rasul dibilang kahin, dibilang dukun. Rasul dibilang majnun, dibilang gila. Rasul dibilang sahir, dibilang tukang sihir. Itu biasa. Ya, kadang ujian mengenai diri kita. Ya. Aumalihi, atau ujian terkadang terkena harta, putus pekerjaan atau ekonomi sepi. Ya, ini kan kita bingung juga. Ini di Al-Faizin, ini puasa udah mulai berkurang ini yang ibadah. Bahkan bukan hanya di Al-Faizin. Ini selama Ramadan saya keliling, ya, ternyata sholat tarawih itu di mana-mana memang berkurang. Gak di masjid-masjid, gak di musola itu berkurang. Nah, saya bingung ini. Kenapa kok di masjid musola ini sepi? Ini jangan-jangan di pasar yang ramai. Ya, beberapa hari ya saya ke pasar ulang, ternyata sepi juga. Nggak tahu nih orang-orang yang pada kemana ini. Ya, malihi, terkadang ujian terkena harta. Ya, ada yang ditipu, ada yang dicuri. Ya, niat nolongin orang, minjemin, ternyata apa? Ditagih susah, bahkan galakan dia ujian itu. Malihi, ya. Awaladihi, atau ujian itu mengenai anak-anak yang susah diatur, anak yang ngelawan, anak yang nggak berbakti, anak bikin masalah. Sampai kapan tuh ujian? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai berjumpa dengan Allah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Jadi ketika kita mengalami sakit, mengalami ujian, mengalami hal yang tidak enak, sadari siapa yang ngasih ujian, siapa yang ngasih penyakit, siapa yang ngasih bala. Liyukhaffifa alamal bala ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubli. Dalam hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ya, untuk meringankan sakit yang ujian. Jadi kalau diuji dengan penyakit kan enak, diuji dengan ekonomi kan gak enak, diuji masalah rumah tangga kan gak enak. Liyukhaffif, untuk meringankan. Kalau ngilangin mah gak bisa. Yang namanya orang kena penyakit ya sakit mah sakit. Ya, orang putus kerja sumpek ya sumpek, tapi bisa membuat ringan, agak ringan. Yukhaffifa al-bala, untuk hiburan bagi kita. Apa? Sadari siapa yang ngasih ujian, siapa yang ngasih penyakit, siapa yang ngasih musibah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau dikasih sakit, dikasih ujian? Allah sayang sama kita. Allah pengen dosa-dosa kita semua dibalas di dunia. Nanti di akhirat tinggal surganya. Jadi kalau ada orang rajin maksiat, rajin berbuat dosa, nggak pernah ibadah, kok hidupnya enak terus, sakit kagak pernah, kena ujian kagak pernah, ya memang Allah benci sama dia. Itu semua dosa-dosanya nanti pengen diborong semua nanti di akhirat. Ya, semua dosa-dosa pengen diborong semua di akhirat. Bahkan tuh kata Sayyidina Aisyah, ya, kata Sayyidina Aisyah, ini jangan sampai kita ketika ngelihat orang sedang ajal, dicabut nyawanya susah, kemudian kita langsung suudon.
Oh, ini ahli neraka ini. Hati-hati. Ya, itu Nabi besar Muhammad ketika sakratul maut, ya, beliau juga merasakan hal yang berat. Ya, sambil mengambil air, mengusapkan kepalanya, ya, mengusapkan ke wajahnya, ya, sambil berkata, "Inna sakratul maut," ya, sesungguhnya sakratul maut itu benar-benar berat. Ya, itu ketika orang susah, berat ketika ajal, itu penghapusan dosa terakhir itu. Itu penghapusan dosa terakhir karena Allah sayang. Ya. Sekarang begini, Pak. Kalau kita sakit, semoga semua sehat. Kemudian disuntik sama dokter. Disuntik sama dokter, sakit apa tidak? Sakit, tapi sadari siapa yang nyuntik? Dokter. Ini yang main jarum dokter, bukan teman kita. Kalau teman kita main jarum, kita ditusukin, kita marah. Tapi ketika kita tahu yang nusukin dokter, oh, dokter nih nyuntik saya bukan biar saya tambah sakit, tapi biar saya sehat. Istri kita ketika melahirkan sesar, ya, itu perut dibelek apa tidak? Dibelek. Ini kalau ada yang ngebelek istri kita marah apa tidak? Pasti marah. Ya, semoga semua selamat, aman, amin. Tapi ketika kita tahu siapa yang ngebelek, dokter, oh, dokter ngebelek, ya, merobek, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan jabang bayi. Nah, ketika kita sadar siapa yang ngasih ujian? Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ngasih ujian agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni semua, nanti di akhirat kita semua selamat. Shallu ala Muhammad. Jadi kembali ke tadi, yang bikin kita sial adalah dosa. Yang bikin kita apes itu maksiat. Dosa, maksiat pasti mau nggak mau ada balasan. Entah musibah, entah bala. Nah, kabar gembira dari Nabi besar Muhammad SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, ya, artinya salat tarawih dengan iman, lantaran iman, wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi dosa yang bikin apes, dosa yang bikin sial, dosa yang akan datang, akan mendatangkan bala dan musibah. Ini kira-kira kalau udah dihapus, sialnya hilang apa tidak? Ini kalau udah dihapus, apesnya hilang apa tidak? Ini kalau udah dihapus, musibahnya jadi ringan apa tidak? Jadi ringan. Nah, jadi ini tarawih jangan kita remehkan. Ah, itu kan cuma sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi gimana? Tinggalin aja. Kalau begitu kita rugi. Ya, kita nggak bakal nyampe ke Allah. Orang-orang udah dekat sama Allah semakin tua. Lah kita di situ-situ aja. Ya, ini Ramadan, pahala sunnah jadi pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan 70 kali, ibadah wajib di bulan lainnya. Bayangin, ya, 20 rakaat. Ya, itu jadi pahala wajib, kan luar biasa. Apalagi kalau kita niatin nadar, ya Allah saya nadar sholat tarawih, maka apa? Itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ini tarawih jangan kita remehkan. Kenapa? Dengan kita sholat tarawih, dosa-dosa kita yang terlalu akan dihapus, sehingga yang tadi kita hapus, insya Allah ke depan kita akan bahagia. Yang tadinya kita akan susah, insya Allah ke depan kita akan mujur, luas rezeki, berkah hidup, dan semua hidup kita diperindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.